video ini hanya ajang edukasi, amati, tiru, dan modifikasi. Jangan ditiru plek apa enek sing tak omong, tetapi Anda harus kreatif memodifikasi tentang apa yang saya sampaikan. Penak sampean kalian ndelok modifikasi. Dulu saya kalau perkutut sakit itu ya adanya percobaan terus, tak obat iki mari ora, iki sistem iki mari ora, sistem iki mari ora. Terus saya latih seperti itu. Akhirnya ketemulah cara ini yang saya sampaikan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Hanawi ya. Kali ini kita mau membahas tentang perkutut nyilet ya, perkutut kurus itu bagaimana merawatnya ya. Yang jelas ini kita bahas sesuai dengan apa yang saya alami. Semoga saja bermanfaat. Oke, yang belum nonton silahkan bantu channel ini berkembang dengan subscribe, nyalakan lonceng untuk terus mendapat pemberitahuan terbaru dari video yang saya upload ya. Subscribe Sanda satu saja sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Terima kasih. Yang pertama, perkutut nyilet kurus yang sangat kurus itu ada beberapa penyebab ya. Jadi sebelum kita mengobati itu kita harus tahu dulu penyebabnya. Kalau nggak tahu penyebabnya kita obatin ya selesai. Bukan sembuh tapi malah bablas mati. Ya, penyebabnya dipahami dulu baru diobati. Jadi kalau teman-teman menemu di channel saya ini cara mengobati apa, yaitu harusnya cari penyebabnya dulu. Seperti nyilet yang pertama itu bisa dikarenakan karena cacingan. Nah, tentunya perkutut cacingan ini sangat mudah dikenali. Ya, salah satu ciri-cirinya adalah perkutut ini kurus, tentunya kurus, tetapi makannya lahap. Ya, jadi kalau Anda pantau itu perkutut itu makannya biasa seperti temannya. Ya, mangannya ya semeker. Tapi makin hari dia makin kurus, makin memburuk kesehatannya ya. Biasanya bulunya berdiri, tapi kalau kita dekat dia langsung terbang sekencang-kencangnya. Itu tanda-tanda perkutut cacingan ya. Videonya sudah saya buat, bisa dicek meskipun video yang amburadul awal mula membuat channel ini, tapi insya Allah bisa membantu sedikit saja keterangan penyebab perkutut cacingan dan cara menanganinya. Ada ya, salah satu yaitu tadi makannya lahap tetapi dia makin hari makin kurus, lama-lama dia bulu berdiri, dekatnya dia terbang. Yang kedua ciri-ciri cacingan adalah ekornya selalu bergerak ketika dia sedang mangkring di tangkringan. Itu salah satu ciri juga perkutut cacingan. Penyebabnya apa? Ya sebanyak, pokoknya kelembapan, makanan yang kotor dan lain-lain. Anda bisa cek videonya, nanti kelamaan malah. Ya videonya ada di pencarian ketik perkutut cacingan penyebab dan cara mengatasinya. Ya. Yang kedua, perkutut kurus karena sakit ya, ini biasanya terjadi pada anak-anak. Dewasa ada cuma jarang. Saya mengobati dewasa satu di Putih Mojopahit, alhamdulillah sekarang sudah mau bunyi ya. Tadinya bertahun-tahun itu kurus, tubuhnya itu kurus, nggak bisa gemuk, jangankan manggung, dia terbang saja agak kesusahan, tapi makan juga ya nggak cacingan, diobatin cacing juga nggak mempan, nggak keluar cacingnya, memang nggak cacingan. Nah itu disebabkan karena biasanya kalau perkutut dewasa itu penyebabnya ya karena stres, keadaan-keadaan yang nggak nyaman ya. Jadi itu bisa menyebab perkutut tersebut jadi kurus. Nah ya, jadi kalau perkutut dewasa itu rata-rata itu karena stres, keadaan kadang tidak nyaman, tidak sesuai dengan yang perkutut inginkan ya, baik itu di dalam kandang ternak ataupun kandang gantung ya. Ini semuanya berpengaruh, makanya saya sering indukan itu saya pindah sana pindah sini, itu karena cari kenyamanan. Kadang indukan yang ini di bawah nggak cocok, saya naikkan, alhamdulillah di atas cocok. Sebaliknya yang di atas nggak cocok, saya pasti di bawah, alhamdulillah cocok. Nah, perkutut dewasa ini kalau stres ya Anda harus paham betul cara mengatasinya ya.
paham betul ini karpe kutut njaluk piye, kasih kandang yang seperti apa supaya dia itu nyaman. Nah, ini yang paham Anda sendiri karena Anda yang punya perkutut. Kalau saya misalnya kemarin yang dewasa itu saya kasih kandang yang nggak piper, saya kasih kandang jemur, alhamdulillah berhasil. Ya, intinya kita paham saja kemauan perkutut. Kalau sekiranya kasih kandang ini masih kelabakan, pindah lagi. Pokoknya cari nyamannya perkutut itu bagaimana. Ya, kalau cacingan jelas ya, pertama tadi cacingan cara mengobatinya ya diobati cacing. Ya, ya. Yang kedua, yang ketiga, ini biasanya kurus nyilet ini penyebabnya karena sakit, ya sakit lambung, pencernaan itu biasanya terjadi pada anakan. Ya makanya perkutut nilet itu biasanya terjadi kepada anakan usia sekitar 2 sampai 3 bulan. Itu nilet itu biasa terjadi di umur-umur rentan seperti itu. Makanya saya sering katakan kalau beli itu lebih baik umur 3 bulan up atau dewasa sekalian, karena tidak rentan terhadap penyakit-penyakit yang mudah menjatuhkan nyawa perkutut tersebut. Ya, saya sendiri peternak itu kalau sekali kena haratan ini sama saja teman. Ya, kita cuma bisa berusaha. Ya, teori-teori yang saya gunakan yo kadang ya berhasil, kadang yo enggak. Oh, jeneng ngopen nyawa itu. Tapi banyak yang berhasilnya. Oke, jadi yang terakhir ini penyebabnya karena sakit pencernaan. Itu biasanya terjadi mencret ataupun nggak mau makan, ya akhirnya kurus. Nah, mencret terus-terusan, kalau makan pun ya sama, dia akan kurus. Nah, setelah kita tahu cara, ya yang pertama cacingan ya obat cacing, yang kedua tadi kurus karena penyakit atau dewasa. Yang dewasa tadi cara mengatasinya ya kenyamanan, kasih super N pagi dan sore, itu saja nggak masalah. Kalau anakan ini yang agak susah ya. Kalau anakan sampai merah hijau cair ataupun sampai putih, nah kalau putih itu sudah parah. Kalau hijau cair itu biasanya masih bisa ditangani ya. Tanda-tandanya ya kurus, kita mengatasinya pagi super N kalau parah ya, siang super N, dan sore super N. Nah, untuk cara ngelolohnya teman, ini yang sering sekali salah, karena orang itu maunya kalau sakit langsung dikasih makan yang banyak itu. Nah, ini salahnya. Cara mengatasinya loloh ya, loloh anak tersebut sampai kenyang apabila di dalam tembolok terkutut tersebut ada milletnya. Jadi dalam arti kutut kui jane gelem mangan, cuma gak patek teteh mangan, nggak begitu bisa makan. Makanya kita loloh dengan kenyang saja. Ya, ini beda lagi dengan perkutut yang sakit loh ya. Sakitnya biasa loh. Dulu kalau saya bilang kan, kalau ada isinya nggak usah diloloh. Ini tahapannya sudah kurus. Kalau awal-awal biasa, tapi kalau sudah kurus, ini ngelolohnya sampai kenyang. Kalau perkutut tersebut ada indikasi millet di dalam temboloknya. Oke. Yang kedua, ya tetap pagi super N, siang super N, sore super N 3 kali. Kalau sudah kurus pagi, siang, sore, nah ngelolohnya kalau temboloknya kosong itu jangan sampai kenyang. Nah, ini kadang kesalahan kita, kalau kosong malah dikenyangin, tapi kalau ada milletnya ngelolohnya malah sedikit. Nah, ini kebalik teman. Ya, jadi kalau nggak ada milletnya sama sekali, ini kita kasih makanan yang penting ada isinya dulu. Itu sampai 3-4 hari, 5 hari. Kalau ada indikasi makan baru kita kenyangin. Nah, karena apa teman? Perkutut yang nggak mau makan sekali ini fatal. Perkutut yang temboloknya nggak ada milletnya ini fatal. Fatalnya kenapa? Berarti perkutut tersebut ada indikasinya, satu, malas makan. Yang kedua, nggak mau makan, malas makan, nggak mau makan sama sekali. Karena apa? Terjadinya indikasi sakit di dalam. Ya, intinya malas makan lah, nggak mau makan itu karena ada yang sakit di temboloknya, di pencernaannya. Makanya
kita kasih makanan sedikit saja, super N-nya diperbanyak pagi, siang, dan sore. Untuk tetesnya saya kira sudah saya katakan berkali-kali, kalau parah sekitar 5-7 nggak masalah, karena ini fatal, sudah posisi nyilet saya sendiri ya, saya kira-kira sendiri, wong kutut-kutut saya sendiri ya. Video ini hanya ajang edukasi, amati, tiru, dan modifikasi. Jangan ditiru plek apa enek sing tak omong, tetapi Anda harus kreatif memodifikasi tentang apa yang saya sampaikan. Penak sampai kalian delok modifikasi. Dulu saya kalau perkutut sakit itu ya adanya percobaan terus, tak obat iki mari ora, iki sistem iki mari ora, sistem iki mari ora. Terus saya latih seperti itu. Akhirnya ketemulah cara ini yang saya sampaikan. Ya, semoga bermanfaat. Ada salah katanya, mohon maaf. Omongan iki grodal gadul ya njaluk sepuro. Salam kutot sampai patut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.